Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hika Pradana dengan NIM G3111818047. Pada kesempatan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Bu Ayang, mata kuliah Psikologi Komunikasi, yang dimana soal pertama adalah apa aja sih manfaat mempelajari psikologi komunikasi itu. Selengkapnya bakal saya jawab di video ini. Apa saja manfaat belajar psikologi komunikasi? Yang pertama adalah mudah dalam beradaptasi. Yang dimaksud adalah psikologi mengajarkan kita untuk mempermudah diri untuk melakukan adaptasi dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Semisal contoh adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau bahkan itu akan mempermudah kita jika kita bertemu dengan banyak orang. Kita akan berkomunikasi model gimana itu kita udah tahu jika kita belajar psikologi komunikasi. Yang kedua adalah kita dapat memecahkan masalah dengan baik. Mempelajari psikologi komunikasi juga bisa mengajarkan kita untuk bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Karena di dalam psikologi komunikasi itu kita dapat membahas mengenai sifat kognitif yang dimiliki seseorang dengan adanya beberapa persepsi, proses bahasa sampai dengan melakukan perpecahan masalah dengan baik. Terus yang ketiga adalah kita dapat mengubah sikap seseorang dengan berkomunikasi. Semisal kita masukin ilmu ke orang dengan komunikasi. Semisal contoh adalah uh, kita beropini dengan orang lain. Opini kita itu bisa menggiring sifat orang itu bisa berubah. Semisal kita beropini jika sesuatu A itu jelek, sedangkan orang yang kita beri opini itu sedang melakukan sesuatu yang A. Nah, dengan kita mahir berkomunikasi, mungkin si A orang itu yang kita beritahu itu dia dapat merubah sifatnya untuk tidak lagi melakukan A seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya adalah dapat mengenali berbagai karakter seseorang. Dengan mempelajari psikologi komunikasi tentunya kita dapat mempelajari karakter orang lain dengan tujuan kita dapat lebih masuk ke dalam keperluan kita. Contoh, misal kita lagi lobbying ke orang lain. Dengan kita dapat mengenali karakter orang itu, pasti kita lebih lancar untuk melakukan lobby tersebut. Seperti itu. Karena kenapa sih kita kok harus mempelajari dan mengetahui beberapa karakter orang lain? Karena masing-masing orang itu pun memiliki karakter yang berbeda kan. Makanya kita harus mengerti orang A itu bagaimana, orang B bagaimana, orang C bagaimana. Nah, dari situ kita mempelajari psikologi komunikasi, kita dapat gambaran informasi dari orang tersebut dan kita bisa memanfaatkan hal itu. Selanjutnya adalah mudah menggiring opini. Nah, tadi di awal udah dibahas sedikit apa perlu sih kita menggiring opini orang lain dalam suatu bidang, suatu hal-hal tertentu. Menggiring opini itu sangat penting. Contoh misal kita bekerja sebagai marketing. Dengan kita lugas berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan klien, secara sadar atau nggak sadar mungkin mereka bakal tergiring opininya untuk beli. Nah, itu salah satu contoh gampangnya aja. Nah, manfaat yang terakhir adalah kredibilitas seseorang itu akan lebih tinggi jika dia mempelajari psikologi komunikasi. Dengan kredibilitas yang tinggi, jadi apapun yang disampaikan, apapun informasi yang disampaikan itu akan lebih jauh lebih berkualitas jika orang tersebut kredibilitasnya tinggi. Nah, soal nomor 2 adalah sebut plus jelaskan tanda
dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah tanda komunikasi yang efektif. Menurut Stewart Tubbs dan Sylvia Moss, tanda komunikasi yang efektif adalah adanya mutual understanding, adanya mutual understanding yang bisa terbentuk. Juga terdapat frame of reference dan field of experience di antara komunikator dan komunikan. Nah, yang kedua adalah munculnya kesenangan. Dengan contoh, si A senang berkomunikasi dengan B, dan si B sebaliknya, itu dia juga sama-sama senang berkomunikasi dengan si A. Itu contohnya. Yang ketiga adalah dapat mempengaruhi sikap dan tindakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di manfaat mempelajari komunikasi, psikologi komunikasi, di sini juga menjadi tanda komunikasi efektif adalah dapat mempengaruhi sikap. Tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 1. Yang keempat adalah terciptanya hubungan sosial yang baik. Dengan maksud, jika di sosial kehidupan kita itu baik-baik saja, berarti di dalam situ ada komunikasi yang pasti efektif. Jika ada suatu masalah di antara hubungan sosial dengan siapapun, di situ pasti ada komunikasi yang kurang efektif, seperti itu. Nah, terus bagaimana sih melakukan komunikasi yang efektif itu? Ada beberapa poin sih. Yang pertama adalah memprediksi individu dengan tepat bahwa setiap individu itu unik. Bagaimana memprediksinya? Ada 3 level analisis prediksi. Yang pertama adalah cultural level of analysis. Yang kedua, sociological level of analysis, dan yang ketiga adalah psychological level of analysis. Nah, poin yang kedua adalah menentukan strategi dengan tepat. Kita harus menentukan strategi, kita mau ngomong sama siapa, kita mau berkomunikasi dengan siapa, kita harus mengatur strategi komunikasi kita itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah win-win solution, sehingga hubungan antara komunikasi dengan komunikator dengan komunikan menjadi hangat dan pastinya lebih akrab. Terus poin yang keempat adalah sharing of meaning. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu di dalam metode pembelajaran daring yang dilakukan saat ini oleh pelajar dan mahasiswa hampir semua di Indonesia, bagaimana sih pendapat saya pribadi dari sisi psikologi komunikasi, pihak komunikator dan komunikan? Nah, sebagai pihak komunikator, saya ambil kasus, yaitu dosen. Pertanyaannya adalah, apakah dosen dapat berkomunikasi dengan efektif oleh mahasiswanya? Menurut saya pribadi sih, jawabannya enggak. Kenapa enggak efektif? Karena satu, komunikasi hanya sebatas via handphone, via Zoom, kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi kita nggak antara komunikan dan komunikator nggak bakal ngerti nih gerak-geri apa yang sedang kita lakukan, raut wajah model gimana yang kita tampakkan saat berkomunikasi, itu nggak ada sama sekali. Makanya saya bicara di sini sebagai komunikator, dosen itu tidak dapat berkomunikasi dengan efektif oleh mahasiswanya atau komunikannya, seperti itu. Nah, sebaliknya juga nih, saya sebagai mahasiswa atau komunikan dari dosen, menurut saya pribadi sih yang saya rasakan adalah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen itu sama sekali nggak terjalin dengan baik dan efektif. Semisal contoh gini, kita yang dulu bisa bicara di depan kelas, kita dulu bisa bicara dengan dosen, dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, itu sangat berpengaruh, dan sekarang kita gak bisa dapetin itu semua. Makanya di sini saya sebagai mahasiswa pun mengatakan bahwa komunikasi melalui daring itu sama sekali nggak efektif, seperti itu.
Nah, kira-kira seperti itu soal dan jawabannya. Eh, untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Terima kasih Bu Ayang sudah dengan baik mengajari kita psikologi komunikasi. Semoga semuanya diberi kesehatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.